Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami mau dengar kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami belajar menenangkan, menguatkan diri kami, meneguhkan hati kami untuk terus berharap kepada Tuhan, karena kami hanya bisa berdoa, dan ketika doa orang benar itu sepakat, maka itu akan besar kuasanya. Kami cuma bisa melakukan berdoa, berteriak kepada Tuhan, dan biarlah jadilah kehendak-Mu saat ini Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Kita tahu hari-hari ini juga tidak mudah ya, semakin lama kelihatan semakin memanas keadaan. Kalau kita dengar berita ini minggu depan sekolah sudah mulai libur ya, kita benar-benar sudah harus benar-benar cari Tuhan. Nah, saya juga bersyukur buat doa-doa semua. Kalau saya mikir ya, kemarin kita itu selesai retreat 350 orang lebih. Nggak bisa bayangin kalau itu mundur antara 3-4 hari lagi. Kita mungkin nggak tahu. Retreat mungkin sudah nggak ada peserta dan sebagainya. Kalau saya mikir dari tadi sore sampai tidak berhenti-berhenti bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena anugerah Retreat Victory ini, tidak tahu mau jadi apa. Tapi karena kemurahan Tuhan, begitu kita selesai, ya retreat, baru ada hal-hal yang menakutkan sehingga orang nggak berani keluar rumah lagi. Terima kasih, dari tadi saya berkata terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat dukungan doa semua ya. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah tadi sebelum doa saya tuh dapat ayat, yuk kita baca di Ayub 5 ya. Sebelum saya tadi siapin, saya bilang Tuhan mau bicara apa buat doa malam ini. Tuhan kasih Ayub 5 ayat 6 sampai 9. Kita baca ya, Ayub 5 ayat 6 sampai 9. Kita mau baca sama-sama, yuk semangat. Kita cuma bisa berdoa, kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan melakukan perkara yang besar. Ayub 5 ayat 6 sampai 9. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Saya kaget tadi baca ayat ini yang Tuhan kasih, iya ya. Sekarang ini yang menimbulkan kesusahan manusia seperti bunga api berjolak tinggi ya. Kita tahu bahwa ini kesusahan itu karena timbul kesusahan bukan dari bencana, bukan dari tanah. Ini bukan bencana alam saudara ya, tapi kesusahan ini melainkan manusia yang menimbulkan kesusahan. Ini sedang terjadi loh di negara kita ini. Ayat 8 yuk kita baca. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 9. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ini peneguhan buat kita. Yuk kita semua anak Tuhan, kita saling berdoa. Kita percaya ini benar-benar. Saya juga kaget tadi sebelum persiapan khotbah mau doa malam, kok bisa Tuhan kasih loh saya ayat ini. Baca ayat Ayub 5 ayat 6 sampai 9. Ternyata waktu saya baca, benar juga ya. Ini nggak main-main loh saudara. Dari tadi sore kitab Ayub ini muncul. Tapi saya pikir masa ya kitab Ayub ya, apa hubungannya kitab Ayub sama keadaan di Indonesia. Tapi tadi malam saya berusaha lihat dengan
apa yang Tuhan katakan mulai sore, saya kaget ternyata ayatnya tepat loh saudara. Hari ini kita percaya kita masih punya pengharapan. Saudara tenang, kita doa. Ya, saya berusaha nanti tiap malam kalau bisa kita doa. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah yuk kita adukan perkara-perkara bangsa negara kita ini, supaya ayat 9 ini akan digenapi. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tangkep ya, yang tidak terduga untuk menyelamatkan negara kita, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Berarti setiap kita akan mengalami keajaiban Tuhan yang tak terbilang banyaknya. Makanya kita hari ini nggak usah panik, nggak usah takut. Ya, ini berita yang membuat kita hari ini perlu bersyukur dengan segala yang terjadi, karena Tuhan sudah meneguhkan, yuk kita semua bersatu hati. Ya, kita adukan perkara kepada Tuhan. Kita hari ini cari Tuhan, kita berdoa, kita hancur hati, kita cari Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, karena yang bisa melakukan perbuatan yang besar, yang tidak terduga, keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, hanya kuasa Tuhan. Amin. Saudara dan saya, percayalah hari ini waktunya kita datang sama Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Saudara dan saya mau bertindak apapun hari-hari ini, kita juga tidak tahu sampai seberapa dalam apa yang terjadi di negara kita ini. Tapi satu hal, melalui ayat peneguhan ini, pasti ada keajaiban Tuhan buat orang benar. Pasti ada perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga. Nah, hari ini yuk kita lihat, hari ini apa yang paling penting kita lakukan adalah yang pertama, percayalah kalau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara dan saya hidup hari ini butuh vitamin. Ya, tadi saya siapin ayat tentang vitamin dalam kehidupan kita selama beberapa saat ini. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yaitu andalkan Tuhan. Ya, kita tahu selama masa-masa ini yuk kita cuman ngandalin Tuhan, adukan perkara kepada Tuhan, itu kita butuh vitamin A. Yang pertama, andalkan Tuhan, yaitu Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, hari ini, malam ini, kita tahu ketika kita mengadukan perkara kita, sudah vitamin A-nya andalkan Tuhan. Percayalah kita tetap jadi orang-orang yang diberkati di masa yang tersulit. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B apa yang perlu kita jaga? Yaitu vitamin beriman. Markus 10 ayat 52. Kata Yesus, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Hari ini kita percaya, kita sudah andalkan Tuhan, kita cuman beriman, Tuhan, aku percaya Tuhan ada di pihakku, Tuhan pasti menyelamatkan aku. Kata Yesus, pergilah, imanmu yang menyelamatkan. Saudara, kalau dengar sesuatu berita yang menakutkan, saudara mulai andalkan Tuhan. Kita doa aja, kita beriman, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menyelamatkan aku dan seisi rumahku. Dan vitamin C. Hari-hari ini kita perlu vitamin C juga. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Ya, saudara dan saya, hari ini kita hanya butuh vitamin andalkan Tuhan. Vitamin B yaitu tetap beriman kepada Tuhan. Yang C, yang ketiga, vitamin yaitu tetap ceria, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya vitamin A, B, C kita sudah. Yang keempat, vitamin D yaitu doa. Vitamin D-nya Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Vitamin A, B, C, dan D. Ya, jadi sekali lagi yuk kita di hari-hari ini cuman bisa berseru, adukan perkara kepada Tuhan. Kita percaya ada bagian Tuhan. Tuhan pasti lakukan banyak perbuatan yang tidak terduga, keajaiban hari ini kita akan terjadi. Khususnya kita tidak perlu panik.
vitamin yang kita hidupi, vitamin orang benar A, B, C, D ya. A-nya apa saudara? Andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Saudara, ndak ada lain hari-hari ini. Tadi saya dengar di toko-toko beras sudah mulai habis. Beras mulai kosong, harga mulai naik, tiket-tiket pesawat tadi juga mulai habis, mulai mahal juga ya. Ada banyak kepanikan yang mulai terjadi dan saudara tidak perlu panik. Kita sudah dapat peneguhan. Ketika manusia menimbulkan kesusahannya hari ini, yuk kita pegang Ayub 5 ayat 6 sampai 9 dalam kehidupan kita. Kita akan lihat perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, keajaibannya yang banyak akan terjadi buat orang benar, sehingga kita tidak perlu panik. Kita cukup mengkonsumsi vitamin A, B, C, D ya. Jadi andalkan Tuhan, kita akan jadi orang yang diberkati. Sudah, ndak usah andalkan pikiran kita. Makin kita berpikir jangan-jangan gimana, mau kabur ke sana ke sini, kita makin stres nanti ya. Tapi kalau pikiran kita sudah cuman ada mengandalkan Tuhan, maka kita pasti diberkati. Sudah, saudara ndak perlu panik ikut dunia, karena Tuhan sudah kasih peneguhan Ayub 5 ayat 6 sampai 9. Ini akan jadi rema buat setiap saudara dan saya, bahwa kuasa Tuhan akan bekerja melindungi setiap saudara. Jadi pastikan saudara tetap tenang ya. Saudara tidak perlu panik, andalkan Tuhan. Hanya adukan perkara kepada Tuhan, doa aja sudah. Bagian kita cuman bisa andalkan Tuhan, tidak ada. Mau andalkan pikiran takut, malah nanti kita makin panik, kita makin ambil jalan pintas. Sebaliknya ketika kita mengandalkan Tuhan dengan berdoa, percayalah kuasa Tuhan akan bekerja. Sudah, andalkan Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan tetap ada di depan. Yang kedua yaitu beriman. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Hari ini kita masih punya kepercayaan walaupun fakta yang terjadi menakutkan ya. Tadi saya baru dengar ada mobil yang dibakar ya, dalamnya perempuan lagi ya, kasihan juga. Saya bisa bayangin paniknya gimana itu. Makanya kalau bisa ya sementara waktu jangan keluar-keluar dulu, di rumah bersama Tuhan, tapi tenang aja, nggak usah panik. Vitamin C yaitu tetap hati yang gembira, karena kalau hatimu nggak bisa gembira nanti juga bisa sakit. Kita sudah nggak perlu takut khawatir, pegang janji Tuhan, kita pasti selamat. Yang vitamin keempat yaitu D, doa. Nah malam ini kita mau berdoa sama-sama. Saudara dan saya nggak ada jalan lain ya. Kalau dipikir Tuhan itu ajaib loh, bener loh. Ya, saya tuh sampai mikir beberapa jam dari tadi mikirin, Tuhan, semua orang bilang, aduh, retreat ini kalau bisa jalan sampai selesai itu semua anugerah. Ya, kita itu ndak tahu loh kapan terjadi kerusuhan. Masa tahu planningnya retreat itu sudah jauh-jauh hari di awal Desember. Kita sudah planning untuk retreat saudara. Mungkin awal Desember belum ya, kira-kira Februari, setelah Februari atau Maret. Kira-kira kan kita nggak pernah tahu kalau bakal terjadi seperti ini. Tapi Tuhan itu ajaib loh. Makanya doa itu penting saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 bulan, 1 bulan, 1 jam ke depan. Waktu kita mikir, aduh Tuhan bisa berjalan retreat sampai akhir, itu semua di luar perencanaan kita. Itu semua Tuhan yang andil pegang kendali semuanya sampai selesai. Hari ini ya kita jangan lupa, jangan panik. Jadi sekali lagi yuk, siapa yang lagi ngalami keadaan yang panik ya, saudara tetap tenang, bawa dalam doa. Saya juga berusaha untuk live ya. Semoga ini juga lancar semuanya, supaya kita mulai bangun iman terus, imannya dibangun terus dengan vitamin A, B, C, D ya. Kita percaya malam ini kita sudah mendengar peneguhan Ayub ya. Saudara percaya ayat 9 akan terjadi buat kehidupan kita, bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan yang besar. Kita tidak tahu perbuatan besar apa yang akan Tuhan lakukan buat bangsa negara ini.
bangsa negara ini ada di tangan kita juga. Waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, baru Tuhan juga akan melakukan perbuatan yang besar yang tidak terduga. Jadi saudara jangan menduga-duga terus ya, pikiran panik, Tuhan apa yang akan terjadi, jangan-jangan itu berarti saudara yang menduga-duga. Tuhan sudah memberikan peneguhan malam ini, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar buat saudara dan saya, dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Pastikan malam ini kita tidur dengan tenang. Nggak usah sampai panik seperti apapun ya. Saya percaya ayat ini bukan kebetulan saudara. Ayat ini merupakan peneguhan. Dari tadi sore saya itu kagum dengan cara Tuhan. Saya mengeraskan hati nggak mau baca ayat ini karena saya pikir ini ayat nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di negara kita. Tapi waktu saya baca ternyata semuanya berkaitan saudara. Berarti ini peneguhan Tuhan, suara Tuhan jelas buat kita semua yang tinggal di Indonesia. Percayalah, Tuhan itu masih cinta Indonesia. Kita berdoa terus buat Indonesia supaya Indonesia aman, damai, sejahtera, makmur. Indonesia ini dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kita mau nyanyi ya, kita malam ini yuk kita nyanyi dulu, kita puji Tuhan dulu. Ingat ya lagu yang malam kalau mau tidur selain membelah laut, malam ini kita mau memuji meninggikan Tuhan. Saudara akan banyak nanti berita-berita ke depannya yang akan makin menakutkan. Pesan saya, saudara jangan sampai ikut panik. Jangan sampai saudara ikut-ikutan menduga-duga apa yang akan terjadi, karena senyatanya Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang besar yang tidak pernah terduga buat kita semua yang ada di negara ini. Kita tetap tenang, menjadi percaya, menjadi kuat, karena Tuhan lagi melakukan perbuatan yang besar yang tidak terduga. Kalau berbicara keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, berarti Tuhan sendiri nanti yang akan membuat banyak mujizat. Negara ini aman di tangan Tuhan. Negara ini juga kita peduli bahwa negara ini akan berada di dalam kuasa anugerah Tuhan lewat doa-doa kita semua. Jangan sampai kita tidak berdoa ya. Hari ini yuk please yang sudah di rumah, yang nggak bisa keluar-keluar, jangan menghabiskan waktu untuk cari berita-berita terus. Lakukan doa tiap hari ya, sambil kita memuji Tuhan. Jangan lupa saudara percaya waktu kita memuji, lagu apa? Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Setiap kita yuk kita nyanyi lagu ini. Saudara kalau dengar berita kita mulai nyanyi supaya kita sepakat nyanyi lagu ini. Ketika nyanyian pujian dinaikkan di seluruh negara ini, Tuhan pasti bertindak melakukan sesuatu. Daripada saudara ngomong perkara sia-sia, saya ajarin, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tangkep ya, kita mulai sepakat loh nyanyi lagu ini. Saudara mungkin tidak bisa berdoa berkata-kata, nyanyikan lagu ini berulang-ulang, berulang-ulang. Kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Yuk kita satukan hati, berdoa buat masa-masa yang tidak mudah. Saudara, hari ini apa yang menjadi doa-doa kita fokus buat mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, yuk kita berdoa malam ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami masih mau memberi kesempatan untuk kami berdoa sepakat. 2 orang berkumpul di situ Engkau hadir Tuhan, dan Kau
percaya Tuhan, kami percaya bahwa doa sepakat itu besar kuasanya Tuhan. Kami mau malam ini bersepakat, kami melihat kebesaran Tuhan atas negara kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia saat ini, kami melepaskan berkat, kami melepaskan keamanan Tuhan. Kami melepaskan belas kasihan-Mu atas negara Indonesia, seluruh kota di negara kami Tuhan. Kami melepaskan pintu anugerah-Mu Tuhan saat ini, pagar perisai-Mu kuat Tuhan. Engkau melihat kerusuhan hampir di seluruh kota Tuhan saat ini yang sudah merambat kemana-mana Tuhan. Kami tahu ketika kami berdoa sesuai dengan firman yang Kau katakan Tuhan, Engkau sendiri akan melakukan perbuatan yang tidak terduga Tuhan, perbuatan yang dahsyat. Banyak kali kami akan melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta sehati Tuhan, kami minta kebesaran-Mu Kau nyatakan Tuhan atas negara kami. Berhentikan semua Tuhan demo-demo yang marak, pembakaran di mana-mana Tuhan, pengerusakan di mana-mana Tuhan, termasuk penjarahan Tuhan. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehati kami berdoa Tuhan. Kami mau menjerit buat negara kami Tuhan, kami berteriak Tuhan, kami mengadukan perkara kami hanya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengadukan perkara kami Tuhan, kami cuman hidup mengandalkan Tuhan, kami cuman hidup bisa beriman kepada Tuhan, kami hidup hanya bisa bersukacita karena kami punya Tuhan yang besar, kami hidup hanya bisa berdoa karena kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Kami percaya Tuhan saat ini orang-orang yang lagi demo dipenuhi oleh kasih Tuhan, hati mereka dipenuhi oleh belas kasihan Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan, Kau bagari setiap anak-anak-Mu dengan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kami. Biar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut lagi, karena kami tahu waktu kami mengandalkan Tuhan, kami tahu kami pasti hidup di dalam berkat dan perlindungan-Mu Bapa. Biar kami tidak perlu panik Tuhan hari-hari ini Tuhan, seperti yang orang dunia lakukan dengan kepanikan mereka Tuhan. Mereka melakukan langkah-langkah Tuhan yang membuat mereka makin hari makin tambah panik Tuhan. Tapi kami berdoa saat ini, kami tidak mau mendahului Tuhan. Kami cuma menyerahkan hidup kami dan keluarga besar kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Ambil alih Tuhan, tutup bungkus kami. Saudara bisa berdoa, tutup bungkus keluarga saudara, sebut namanya, tutup bungkus ya Tuhan, tutup bungkus, sebut nama anak-anak saudara, suami, seluruh keluarga besar kami semuanya Tuhan, tutup bungkus Tuhan saat ini juga ya Bapak. Tuhan, tutup bungkus perusahaan kami, tutup bungkus usaha kami, tutup bungkus pekerjaan kami Tuhan, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semua rancangan yang jahat tidak akan pernah mengena, setiap senjata yang ditempa Tuhan terhadap kami tidak akan pernah berhasil Tuhan, karena Engkau yang pagari kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, biar malam ini kami mau tidur dengan nyenyak, kami sudah berserah penuh, kami sudah berserah sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah menyerahkan Indonesia negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kami bersyukur buat segala yang terbaik. Kalau sebentar kami mau beristirahat, kami mau tidur, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Biar kami semua hari-hari ini menikmati karya anugerah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk percaya dan percaya, kami tidak mau belajar untuk takut dan takut, karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi roh ketakutan itu dari iblis Tuhan, sehingga kami mau membangun rasa percaya kami. Terima kasih Tuhan, jagai lindungi kami semua di dalam perlindungan yang maha tinggi. Tidak ada perlindungan yang lebih tinggi selain perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan buat negara kami, untuk keamanan yang sudah Engkau berikan buat negara kami, dan apa saja yang kami minta dan doakan, percayalah bahwa kami sudah menerima keamanan negara kami sudah menerima perdamaian di negara kami sudah menerima buat Indonesia saat ini penuh kasih setia Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat
Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, saudara tetap percaya ya, jangan sampai saudara takut lagi ya. Besok kita juga live ya. Saya berusaha karena saya di rumah, saya pasti bisa ya. Saudara tetap semangat ya. Yang lagi butuh kekuatan doa, saudara juga hari-hari ini yang sakit mungkin Tuhan juga pasti bekerja sembuh. Jangan makin panik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Jangan lupa ya minum vitamin A, B, C, D tiap hari. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. God bless semuanya.